hari sudah semakin lanjut, mungkin kita lanjut aja kepada pembicara terakhir yang sangat penting, yaitu Pak Dr. Muhammad Fakhri SPP FIS FAPSR. Beliau adalah ahli paru yang sebenarnya kita mintakan hari ini bagaimana kita hidup di tengah pandemi, bagaimana mengkoreksi hal-hal yang sebenarnya masih salah di masyarakat, apakah itu di rantau maupun di kampung. Karena beliau orang ahlinya, mudah-mudahan kita semua tercerahkan. Setelah ini kita pulang semua, kita mengingatkan seluruh keluarga kita dan sanak kita, baik yang di rumah maupun di kampung, karena ini bekal yang luar biasa yang harus kita hadapi. Pak Dokter, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dokter, menanti Pak Dokter sampai sore kok, tapi minimal kita letakkan Pak Dokter terakhir, supaya Pak Dokter punya dapat gambaran bagaimana kondisi dan situasi kita di Banampu. Lalu Pak Dokter bisa memberikan advice bagaimana kita bersama-sama menanggulangi hal-hal apa yang urgent yang perlu kita lakukan segera. Jadi poinnya Pak Dokter barangkali bukan hal teknis yang harus sampaikan, karena kita di sini sangat awam dengan hal-hal yang jelimet tentang kedokteran, tetapi mungkin hal umum yang bisa segera dilakukan. Terima kasih Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fakhri. Kalau kenegariannya Ambo dari Jorong KP Panji, Telu Ampe Suku. Mungkin Ambo sekitar mau share slide. Mudah-mudahan bisa kita maknai bersama-sama. Ini tidak bersifat teknis ya, terlalu teknis. Cuman pertama saya mau memberikan gambaran yang mesti kita tahu sendiri mengenai COVID-19 sendiri. Memang ini awalnya berasal dari Wuhan, ya, dari Cina 31 Desember 2019, dan sebagaimana kita tahu sekarang, tadi banyak disinggung tentang pengobatan COVID-19 ini. Memang COVID-19 ini obat spesifiknya belum ada, ya. Obat-obat yang ada dipakai itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk membantu membunuh kumannya. Akhir-akhir ini sudah ada vaksin ya untuk COVID-19, dan sama-sama kita berharap untuk ikut vaksin supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekebalan yang timbul, bukan kekebalan individu yang dicari, tapi kekebalan kelompok atau masyarakat yang kita sebut sebagai herd immunity. Di belahan dunia lain, mereka semua sudah ada yang mencapai 70% dari vaksin yang tervaksin. Oleh karena itu salah satu cara ya, untuk mengatasi pandemi tersebut. Ya. Yang lain adalah 3T ya, mencari kasusnya, tracing, kemudian kita harus melakukan testing. Ya, ini tadi banyak sekali kendala-kendala yang ada di masyarakat kita yang takut dibilang COVID, didiagnosis COVID, dikatakan berat sedikit batuk pileknya sudah dikatakan COVID. Nah, itu yang mesti kita perbaiki, kita berikan penyuluhan mulai dari yang kalau menjadi saran adalah yang tokoh-tokoh masyarakat ya, baru turun kepada masyarakat yang di bawah dengan berbagai cara, bisa membentuk tim kesamaan dalam pandangan kesehatan dan sebagainya. Kemudian treating dan mengobati COVID-19 ini dengan segala kesulitan dalam pengobatannya. Yang penting adalah ya kita menjaga daya tahan tubuh kita. Yang belum terkena
ya, mengatasinya dengan bergaya hidup sehat, kalau ada rezeki menambah dengan vitamin dan sebagainya. Ini kasus yang ada di kita sekarang ini lagi tinggi sekali. Ya, alhamdulillah mulai sedikit-sedikit menurun, tapi masih di atas, kasus baru per harinya masih di atas 30.000 per hari ini. Dengan ada yang meninggal itu 2,8%, tadi Bapak Ibu banyak yang juga sudah menyebutkan. Nah, virus corona itu memang ada, ya. Dan kalau kita lihat dengan pemeriksaan yang khusus, itu bisa kelihatan bentuknya cukup bagus, ya. Ada jarum-jarum seperti jarum pentul pada tepinya, dan dia golongan coronavirus. Dan dulu sudah ada dalam yang jilid pertamanya, ya, SARS-CoV-1, yang daya penularannya tidak terlalu tinggi, tapi daya mematikannya sangat tinggi. Itu. Dan tadi banyak juga disinggung, sekarang sudah bermutasi, ya. Nah, ada yang alfa, beta, delta, dan gamma, dan seterusnya dengan varian-variannya yang mulai Januari 2020 sudah terjadi mutasi, Juni, dan varian dari Inggris, juga varian dari Afrika Selatan. Nah, bentuk variannya bisa kita ketahui, dan apa yang terjadi dengan adanya varian-varian baru? Daya penularannya yang lebih tinggi, ya, transmisinya lebih tinggi, dan dikatakan pada varian Delta ini, ya, yang ada berasal dari India, apabila dalam kita bertemu, kemudian terlepas secara aerogen, itu artinya terlepas secara ke udara, itu dalam waktu beberapa detik itu sudah bisa tertular, dan daya infeksinya juga cukup tinggi. Nah, ini diketahui dari mana? Dari perjalanan orang yang berasal dari perjalanan ke luar negeri. Kemudian ada juga yang tanpa perjalanan ke luar negeri. Dan terlihat nih terbanyaknya di daerah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Bali. Alhamdulillah sih kelihatannya di Sumatera Barat masih relatif sedikit, ya. Nah, dampak variannya bagaimana? Yang pertama adalah yang dari Inggris, ini lebih infeksius, ya, meningkatkan beratnya dari penyakit pada saat dilakukan hospitalisasi di rumah sakit. Di varian-varian lain adalah varian dari Afrika Selatan, Jepang, India, dan sebagainya. Itu rata-rata adalah daya infeksius yang lebih tinggi, ya. Nah, apa gejalanya? Nah, penularannya adalah bisa secara langsung dan tidak secara langsung. Yang secara langsung melalui droplet, percikan langsung, ya, percikan dahak yang keluar, ya. Dan dalam jarak 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup, dia bisa terhirup dan bisa menularkan. Juga, ya, droplet tersebut bisa menempel di segala permukaan, permukaan di segala, misalnya di meja, di gagang pintu, di mana-mana itu bisa, dan kita menyentuhnya, kemudian kita tidak mencuci tangan. Nah, itu untuk bisa menularkan, ya, kita, dan melalui selaput-selaput lendir, misalnya melalui mulut, melalui terhirup oleh hidung, melalui selaput lendir mata. Gitu. Nah, transmisinya, nah, ini yang menjadi lebih membahayakan dari virus tersebut. Pada situasi di
suatu tempat yang tertutup, virus tersebut lebih mudah untuk menularkan dengan cara terhirup. Itu yang kita sebut sebagai airborne, potensi penularan melalui udara. Dan WHO melalui reportnya segala macam telah mengatakan ini, dan itu ya lebih spesifik sedikit ya. Itu terkait dengan reseptor-reseptor tertentu, misalnya reseptor S yang berada di dinding vaskular. Intinya apa? Intinya adalah dia bisa mengenai tidak hanya memang masuknya melalui saluran pernapasan, tapi dia bisa kemana-mana, bisa ke saluran cerna, bisa ke kulit, bisa ke mata, bisa ke seluruh organ tubuh, ya, dan bisa juga ke otak. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami secara spesifik, tanda dan gejalanya, ya. Pada umumnya demam, ya, karena masuknya melalui saluran pernapasan, batuk, tapi tidak kecil kemungkinan dia bisa ada nyeri kepala, nyeri otot, karena dia bisa menyerang di tempat-tempat di sistem lain yang tadi terkait dengan enzim tertentu, ya. Dan dengan gejala sampai ke saluran pencernaan, sampai diare dan lemas. Bisa ada beberapa kasus yang gejala demamnya ada, tapi tidak ada gejala batuk pileknya, tetapi gejala mual muntahnya yang lebih dominan dengan nyeri pada badannya lebih dominan. Di kulit juga bisa kita temukan beberapa kasus ya di saluran pencernaan, dan manifestasi gejala apa yang dapat ditemukan di otak bisa menyebabkan gejala seperti stroke, kejang, radang di otak, kemudian di mata, hidung, ya. Di mata kita bisa lihat kemerahan di mata, ya, di sistem peredaran darah di jantung. Nah, lebih spesifik nih pada virus ini, dia bisa menyebabkan terjadinya kekentalan pada darah, dan itu yang bisa menyebabkan perburukan pada akhir fase infeksinya, walaupun kumannya sudah tidak ada, infeksinya sudah tidak ada, sudah dikatakan virus yang discharge atau sembuh, tetapi gejala sisanya dengan sisa dari kekentalan darah itu yang bisa menyebabkan kematian pada orang pasca COVID. Dan ini juga perlu diperhatikan adalah pada tadi banyak disinggung orang-orang dengan penyakit penyerta. Misalnya ada yang mempunyai diabetes, darah tinggi, itu perlu dijaga benar-benar agar tidak dapat tertular dengan COVID-19 ini. Karena apa yang dapat terjadi adalah sulitnya untuk recovery atau perbaikan pada orang-orang yang terkena COVID dengan penyakit penyerta. Nah, gejala-gejalanya mulai dari tanpa gejala sampai ke fase radang. Dan pneumonia ini kalau sudah terjadi ini, ya, pemberian obat-obatan yang ada, ya, maupun pemberian vitamin atau kita melakukan segala usaha itu sudah sulit untuk terjadinya perbaikan pada orang dengan COVID tersebut. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan ya bertambah berat, yaitu virus berikatan dengan reseptor-reseptor tadi, reaksi sistem imun, efek samping, ya. Dan ini sedikit lebih spesifik tadi dikatakan orang dengan tanpa gejala, dan sekarang sudah mulai ada perubahan yang pada penderajatannya, ya, sampai yang terkonfirmasi orang dengan gejala belum dilakukan pemeriksaan, dan orang dengan hanya gejala pernafasan ringan disebut suspek. Dan oleh karena itu tadi dikatakan bahwa hendaknya
ya lagi-lagi kita tumbuhkan kesadaran apabila ya minimal kita ada terdapat tanda dan gejala batuk pilek, ya segeralah untuk ya minimal ya apakah tadi dikatakan Bapak Wali Negeri ke puskesmas terdekat terlebih dahulu gitu. Karena yang menjadi hal yang bisa menimbulkan gejala adalah kontak erat tadi. Kontak erat, kontak tatap muka, berdekatan dengan kasus yang probable, yang belum terkonfirmasi tapi sudah menampakkan gejala, atau kasus yang terkonfirmasi dalam jarak 1 meter dapat dalam jangka waktu lebih dari 15 menit bisa menyebabkan terjadinya penularan. Kemudian sentuhan fisik langsung dengan kasus yang probable atau konfirmasi, orang-orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri. Kemudian situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko di suatu tempat yang ditetapkan oleh tim pendidikan. Nah, untuk pelaku perjalanan, ya seseorang yang melakukan perjalanan dalam dan luar negeri ya pada 14 hari terakhir, itu apabila menampakkan gejala batuk pilek minimal dan gejala lainnya, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan diri. Dan terakhir dikatakan sembuh ya sebenarnya harusnya adalah dengan pemeriksaan PCR ya 2 kali berturut-turut yang dinyatakan negatif. Tetapi setelah menjalani isolasi, baik isolasi terkendali di rumah sakit maupun isolasi mandiri yang dilanjutkan setelah isolasi terkendali dilanjut isolasi mandiri di rumah selama 10 ditambah 13 hari, itu bisa dikatakan orang tersebut sudah dalam keadaan sembuh. Ini ada derajatnya, pemeriksaan dilakukan, nah gambaran-gambaran foto torasnya, dan pemeriksaan yang utama adalah dengan PCR. Nah, dalam masyarakat kita menemukan kasus yang suspek, ya, investigasi kasus, dan ini semua dalam rangka kita men-tracing mesti melibatkan seluruh komponen di dalam masyarakat. Dan kita akan memisahkan yang bergejala maupun tidak bergejala. Yang bergejala mesti kita bantu untuk mengarahkan ke unit-unit tempat pelayanan kesehatan. Ini adalah peran dari baik Nini Mama maupun peran dari Wali Negari dengan segala perangkatnya. Yang kita bahu-membahu untuk supaya masyarakat bisa minimal apabila ada tanda dan gejala, ya mulai dari terutama tanda gejala di bidang pernapasan atau yang lainnya dengan demam dan riwayat perjalanan segera memeriksakan diri. Tadi dikatakan selesai isolasi, ya dikeluarkan dari surat pernyataan ini bersifat administratif. Perbaikan klinis yang menyuruh atau perbaikan keadaan gejala, gambaran foto, ya pemeriksaan darah yang dinilai oleh dokter yang merawat pasien dinyatakan balik pulang. Ini dinyatakan pada pasien yang dalam perawatan. Pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang sudah dipulangkan tetap melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari sebagai pemulihan. Dan ini diharapkan tetap ada pengawasan dari institusi kesehatan terdekat, misalnya puskesmas. Ya. Apabila ada kasus yang terkonfirmasi tanpa gejala, tadi banyak disinggung oleh ini Bapak sekalian, ya, yang tidak dilakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan PCR, ya, dihitung 10 hari isolasi mandiri sejak diagnosis terkonfirmasi. Kalau yang probable, kasus konfirmasi simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan
PCR dihitung 10 hari sejak onset ditambah 3 hari. Jadi 10 tambah 3 hari hendaknya melakukan isolasi mandiri. Gitu. Pada kasus yang probable atau yang ada gejala tapi belum terkonfirmasi dengan follow up PCR misalnya 1 kali negatif, apabila ada fasilitas ditambah 3 hari setelah tidak bergejala atau gangguan pernafasan, maka semuanya bisa menyelesaikan masa isolasi. Nah, ini yang lebih mesti kita pahami terkait dengan perawatan ya di kamar atau di rumah, bagian dari home care, yaitu isolasi di rumah dapat dikerjakan sampai pasien mendapatkan hasil tes virologi negatif apabila ada fasilitas ya. Perbaikan minimal 2 kali berturut-turut. Ya, pasien diharapkan mengukur suhu tubuh setiap 2 kali sehari atau minimal merasakan apabila ada demam atau tidak. Segera memberikan informasi kepada petugas atau keluarga jika terjadi peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat. Kemudian berada di dalam ruangan, ventilasi dan pelayanan yang baik, di ruangan dan ruangan yang lain. Jadi pada orang yang mengalami isolasi mandiri tetap apabila berada di dalam suatu rumah tetap berbeda-beda di tempat isolasi mandiri, artinya kamarnya berbeda-beda ya, dan tetap memakai masker. Dan anggota keluarga disarankan tinggal di ruangan berbeda tadi, bila tidak memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter. Penjaga rawat sebaiknya 1 orang dan harus dalam keadaan sehat. Pasien tidak boleh dijenguk selama perawatan di rumah. Jadi banyak pengalaman dari Bapak Ibu sekalian, kalau memberikan makanan atau memberikan sesuatu untuk yang sedang mengalami isolasi mandiri, diletakkan di suatu tempat dan nanti diambil. Kemudian pasien sebaiknya memakai masker bedah tadi sudah dikatakan untuk melindungi diri dan diganti setiap hari. Menerapkan etika batuk dan menggunakan menggunakan tisu untuk menutup dan dibuang. Kemudian penjaga rawat menggunakan masker bedah bila berada di dalam suatu ruangan dengan pasien dan menggunakan sarung tangan medis bila harus berkontak dengan sekret atau cairan-cairan yang dikeluarkan oleh pasien. Pasien harus disediakan alat makan tersendiri yang setiap pakai dicuci dengan sabun. Itu hal-hal yang spesifik. Kemudian lingkungan pasien seperti kamar mandi dapat dibersihkan dengan sabun dan deterjen, kemudian dilakukan disinfektan dengan sodium hipoklorit atau bahan disinfektan lainnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kuman ini sebenarnya bisa mati sebenarnya dalam suhu 40-30 derajat. Ya, dan itulah pentingnya tadi telah banyak disinggung untuk berjemur, ya, baik pagi hari maupun sore hari. Yang perlu saya tambahkan lagi, pada orang yang selesai COVID bisa masih menampakkan gejala, ya, gejala-gejala demam misalnya masih ada, atau nyeri pada badan, kemudian adanya batuk pilek yang hilang timbul, itu yang kita sebut sebagai long COVID. Ini bisa bervariasi ya hilangnya. Ada yang dalam 2 minggu sudah hilang, ada yang 9 bulan masih ada. Ya, prevalensinya bervariasi dari 13 sampai 87% pasien COVID yang isoman, 10 sampai 35%. Ada faktor risiko yang menyebabkan masih menetapnya gejala, misalnya orang dengan usia yang sudah lanjut, yang pasca terkena COVID, kemudian ada penyakit penyerta, ya beratnya penyakit COVID yang telah alami, perawatan dengan terapi oksigen, perawatan dengan terapi oksigen dengan alat bantu napas. Ya. Tadi sudah jelaskan.
Jadi setelah terjadinya COVID itu masih bisa menampakkan gejala. Sudah sembuh COVID masih bisa ada gejala yang kita alami, misalnya tadi dikatakan batuk pilek masih ada, nyeri badan, itu yang kita sebut sebagai long COVID. Apa upaya penanganan secara individu? Ya, banyak sekali sudah kita bahas, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan bisa kita usahakan untuk pengadaannya. Ya, kemudian hindari atau menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Karena virus ini bisa menempel di kulit yang berselaput lendir, ya, misalnya di mata, di mulut, ya, kemudian di hidung, dan itu sangat cepat untuk virusnya masuk dan terjadi penularan. Dan jangan berjabat tangan, hindari interaksi ya fisik dengan orang yang memiliki gejala sakit, jaga jarak ya, menggunakan masker, menetapkan etika batuk ya, agar droplet yang bisa menyebabkan penularan secara kontak udara dengan airborne namanya, itu bisa dihindari. Dan setelah berpergian segera mandi ya, dan baju bekas pakai langsung dicuci seperti biasa dengan sabun. Dan tadi bisa terjadi penularan secara tidak langsung, hindari, yaitu si virus tersebut bisa menempel di dinding-dinding, di meja, di macam-macam gagang pintu. Oleh karena itu bisa kita bersihkan dengan disinfektan. Ada beberapa penelitian di salah satu rumah sakit dilakukan pemetaan PCR pada spesimen yang diambil di dinding di gagang pintu, ternyata ada virus COVID-19 ini. Oleh karena itu bersihkan dan disinfektan seluruh tempat-tempat di meja dan segalanya supaya tidak terjadi transmisi atau penularan. Dan ini adalah key poinnya adalah 5M tadi ya. Menjaga jarak, mencuci tangan ya, menjaga etika batuk tadi, kemudian menjauhi dari kerumunan, memakai masker ya, menghindari mobilisasi. Ya, mutasi merupakan kejadian normal pada virus, tapi kalau sudah menyebabkan terjadinya varian-varian yang merubah sifat menjadi lebih ganas dari virus tersebut, ya sedangkan masih dalam terus melakukan penelitian yang ada, ya perlu kita mengetahui juga apakah masih ada varian-variannya. Tentunya ke depan masih ada varian-varian baru lagi, Delta, bisa juga Gamma dan seterusnya. Tetap menggalakkan upaya preventif untuk mengurangi transmisi. Upaya preventif ini sangat penting ya. Upaya penanggulangan di level masyarakat ya, dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang dengan mengatur jarak minimal 1 meter. Bahkan bulan Juli tahun lalu ya, 2020, WHO merubahnya sampai 2 meter ya. Kemudian hindari penggunaan transportasi publik ya, seperti kereta, bus, angkot ya, yang tidak perlu. Sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian. Bekerja dari rumah, work from home yang lebih utama jika memungkinkan, dan kantor diharapkan memberlakukan. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum. Hindari berpergian keluar kota atau ke tempat-tempat wisata. Hindari berkumpul dengan teman dan keluarga, termasuk berkunjung dan bersilaturahmi, tatap muka, dan menunda kegiatan bersama ya. Hubungi mereka dengan menggunakan piranti-piranti lunak yang bersifat daring, dengan telepon, internet, dan media sosial yang lainnya. Dan tadi
banyak sekali pengalaman dari Bapak Ibu sekalian sampai kepada pernikahan, sampai kepada takziah kita lakukan secara online. Gunakan telepon dan layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya. Ya. Dan jika saudara sakit dilarang mengunjungi orang tua atau lanjut usia, karena pada saat orang dengan lanjut usia daya tahan tubuhnya sudah menurun. Jika tinggal satu rumah dengan lanjut usia, hindari interaksi langsung dengan orang yang lanjut usia. Untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain sendiri di rumah. Untuk sementara waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah. Dan ini disesuaikan dengan keadaan di masyarakat kita. Apa yang akan terjadi? Yang kita sebut dengan istilah prognosis. Ya, COVID dikaitkan dengan penyakit penyerta dan kematian yang juga angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi. Ya, faktor-faktor yang berpengaruh ya yang dikaitkan dengan apa yang akan terjadi dengan orang yang telah mengalami COVID, ada faktor usia, di mana usia tua yang terkena penyakit COVID lebih mudah atau lebih buruk prognosisnya atau akibat terjadi. Ya, jenis kelamin ini pada umumnya bersama dan laki dan perempuan. Kemudian penyakit penyerta, ya, bagi kita sekalian umumnya penyakit penyerta, terutama diabetes, darah tinggi, ya, sangat bermawas diri, berhati-hati supaya tidak terkena COVID. Karena apabila sudah terkena COVID itu proses perbaikan yang lebih relatif sulit dibandingkan tanpa komorbid, ya, dan komplikasi-komplikasi yang terjadi. Kemudian gejala klinis yang utama, ya, misalnya terutama pada gejala sistem pernafasan sampai diberikan alat bantu nafas dan sebagainya. Semakin berat gejala terutama pada sistem pernafasan, maka akibat yang terjadi pada COVID setelah minta COVID lebih fatal. Dan tekanan mental tadi banyak disinggung tentang pada orang yang sedang menderita COVID atau sudah kembali dari menderita COVID, ya, hendaknya kita berpikiran positif, kemudian berlaku tidak sedih, kemudian tidak bermurung, supaya yang terjadi adalah daya imunitas kita tetap terjaga dan memperbaiki, ya, mempercepat pada orang yang menderita COVID menjadi kemudian menjadi lebih akan menjadi sembuhnya lebih cepat. Ya, ingat bisa terjadi infeksi berulang pada COVID ini. Ya, sudah sembuh bisa terkena kembali. Ya, apabila daya tahan tubuhnya menurun, kemudian terkena kembali dengan COVID, orang yang terinfeksi COVID kita tertular kembali, itu bisa menyebabkan terjadinya reinfeksi. Ya. Saya rasa mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Sangat sulit untuk saya mengambil kesimpulan karena semuanya begitu penting, semuanya begitu urgent pada saat ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Kita berharap bahwa Pak Dokter di tengah kesibukannya, ya kita tahu saat ini bahwa Pak Dokter sangat sibuk karena begitu banyak pasien COVID. Mudah-mudahan masih menyempatkan diri untuk membantu masyarakat di kampung. Kalau saya nanti diminta untuk membantu menjelaskan atau apalah namanya, kita berharap Pak Dokter masih bersedia untuk melakukan waktu, apakah itu lewat daring atau bagaimana. Itu harapan kami Pak Dokter. Insya Allah. Ya, kita betul bahwa semua orang dimanapun sebagai tenaga medis harus membantu dimanapun dia berada, tetapi kita di kampung juga membutuh juga advice atau maupun masukan dari dokter. Terima kasih Pak Dokter atas kesediaannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah sampai di ujung acara sekali. Mudah-mudahan hari ini acara kita dirahmati Allah. Kalau tadi kita buka dengan pembacaan surat Yasin karena kita berduka yang mendalam hari ini, karena begitu banyak dunsana kita yang
wafat pada bulan-bulan akhir ini. Malah akhir acara kita tutup dengan doa, mudah-mudahan acara kita dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita dikuatkan bersama-sama dan saling bahu-membahu. Tadi apa yang disampaikan bahwa saatnya kita tuh saling bahu-membahu bersatu untuk menyelesaikan COVID ini. Bukan hanya masalah COVID, juga efek COVID yang lain, apa masalah ekonomi dan lain-lain. Mari kita bertafakur sebentar berdoa yang dipimpin oleh Ustadz Arsil Esian. Pada Pak Arsil Esian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyama udah uni-uni, wabil khusus para Ustadz, izinkan saya memimpin doa pada siang menjelang sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana fir lana junubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata yang melihat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Dosa kaki yang melangkah ke tempat yang maksiat ya Allah. Dosa tangan yang melakukan banyak kebatilan dan kezaliman ya Allah. Dosa hati yang banyak tidak ikhlas kepadamu ya Allah. Wali abaina, ampunilah dosa ayah kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah membanting tulang untuk menyekolahkan kami ya Allah, dan kami tidaklah dapat membalas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ampunilah dosa-dosa ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami, yang meregang nyawa 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Kalaulah mereka masih hidup, panjangkanlah usianya dalam keberkahan-Mu ya Allah. Sahih ajwa sadaha, sehatkanlah badannya ya Allah. Kalau dia meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan miryadil jinan. Jadikanlah kuburannya jadi salah satu teman-teman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha qabratan min kafarin nira. Janganlah Engkau jadikan kuburan menjadi salah satu lubang neraka-Mu ya Allah. Andaikan kami dapat memeluk tubuhnya yang rapuh dan lemah, bersimpuh di depannya ya Allah, menciumnya. Tapi semuanya tidak dapat lagi kami lakukan. Jadikanlah anak-anak kami, orang-orang muda kami, jadi orang-orang yang berbakti pada orang tuanya ya Allah. Anak-anak kami, godaan menjalani hidup sangat banyak ya Allah. Tantangan hidup ini sangat besar ya Allah. Allahumma aslih sababal muslimin. Perbaikilah akhlak anak-anak muda kami ya Allah. Allahumma fadna wal ghala wal waba wal wasa wal riba wal zina. Selamatkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Allah. Bersihkanlah dari narkoba ya Allah. Sucikanlah mereka dari perbuatan maksiat, dosa, riba, zina ya Allah. Dulu waktu mereka lahir, kami yang membisikkan lafaz azan la ilaha illallah. Saat kami meregang nyawa nanti, tidak banyak berharap ya Allah. Kami hanya ingin mereka lah yang nanti membisikkan ke telinga kami talqin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana. Kokohkanlah hati kami ya Allah. Kokohkanlah hati orang tua kami ya Allah. Hati sahabat-sahabat kami ya Allah. Hati kawan-kawan kami ya Allah. Hati para pemimpin kami ya Allah. Allahumma aftah lana abwaab bal khair. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah. Wa abwaabin nikmah. Pintu-pintu nikmat ya Allah. Wa wal barakah. Wa bal barakah. Pintu-pintu keberkahan-Mu ya Allah. Siang menjelang sore ini, kami berkumpul di sini ya Allah. Kami bertobat bersama orang-orang yang baik, bersilaturahim. Kami ingin pada saat kami menghadap Engkau nanti ya Allah, jadikanlah kami tetap bersaudara ya Allah. Wabil khusus saudara kami yang telah Engkau panggil keharibaanmu, ampunilah segala kesalahan dan dosanya Allah. Al-maut utnu syahidun.
Rasulmu mengatakan bahwa orang yang mati karena korban at-taun, karena korban wabah adalah syahid. Maka jadikanlah saudara-saudara kami, ibu bapak kami, budak uni kami, anak kemenakan kami yang telah Engkau panggil karena corona, jadikanlah mereka mati dalam keadaan syahid, ya Allah. Bagi kami yang masih hidup, Allahumma irfa'na al-bala wal wabah. Ya Allah, angkatlah dari kami, dari kampung kami, dari negeri dan negara kami, dan dari dunia ini, ya Allah, bala wal wabah, corona, ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari kesulitan, ya Allah. Allahumma ahfazna wa ahfaz ahlin. Ya Allah, berilah kami, peliharalah keluarga kami, anak keturunan kami, wa jami'il ikhwani wal muslimin, segenap kaum muslimin, wan nasi ajma'in, seluruh hamba-hamba seluruh dunia ini, ya Allah. In kulli makruhin wasuq, dari hal yang buruk, dari hal yang tidak Engkau ridai, ya Allah. Allahumma jana minal mutahabina bi jalalik. Kami bersatu, kami berkumpul di sini bukan untuk yang buruk, ya Allah. Kami berkumpul di sini bukan karena jabatan, bukan pula karena harta, ya Allah. Kami berkumpul di sini karena Engkau, ya Allah. Maka berilah kami naungan di antara naungan yang akan mendapat naungan singgah-sana arsy-Mu nanti, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang dulu pernah buat baik kepada kami, yang membuat kami bertobat, yang pernah menolong kami, saat ini mereka sudah tidak ada bersama kami, ya Allah. Apakah kuburannya? Jadikanlah anak keturunan mereka menjadi anak yang soleh-solehah, ya Allah. Allahumma ja'al hadal baladan aminan mutmainnah. Jadilah negara kesatuan Republik ini jadi negara yang aman, damai, tentram. Pemimpinnya jadikanlah mereka adil dan amanah, ya Allah. Orang-orang kayanya jadikanlah mereka dermawan dengan titipan hartamu, ya Allah. Para ulamanya jadikanlah mereka sebagai pemersatu umat, bukan untuk pemecah belah, ya Allah. Satukanlah kami dalam ridho-Mu, ya Allah. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Masuklah kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al akhira qalamina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, saat anak-anak kami, saudara-saudara kami berkeliling ke tengah jasad kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Arsil atas doanya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita lakukan dijabah oleh Allah, doa-doanya dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta dosen Banu Ampu yang kami muliakan, dengan dibacakannya doa berakhir jugalah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dari siang tadi sampai sore menjelang malam. Apresiasi yang sangat besar buat semua dosen Banu Ampu yang hadir. Terakhir kali kalau ada yang salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Apapun tadi yang dibicarakan, insya Allah nanti akan di follow up oleh masing-masing organisasi yang ada dan juga dengan bekerjasama dengan di kampung. Mudah-mudahan kita berdoa segera COVID-19 ini berakhir di negara kita, di Banu Ampu dan lain-lain. Amin ya amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, alhamdulillah. Pak Amsar Alen, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lah ya hadir Pak ya. Alhamdulillah bisa ikut dalam acara ini. Ya, begitulah. Menyentuh sekali. Iya. Terima kasih. Ya, begitulah kondisi kampung awak Pak Amsar. Ya. Itu nanti muka rumah Ambo Ustadz itu samping rumah mana tuh. Turi luar iko kan. Suami istri. Terus di samping rumah mana tuh sampai ini. Yalah. Terima kasih.
Pak Yo. Novi Zazen. Ya. Sampaikan Pak. Terima kasih banyak. Oke. Izin live Jindawan. Ya, terima kasih Uni. Uni Ya. Saruni, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Febri Joni, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kajian ada Juli. Dari luar makasih banyak. Ya. Datin, terima kasih banyak. Makasih banyak Sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Datin. Terima kasih Pak Irwan. Aja. Ya. Bu Yani dari Kuala Lumpur, makasih banyak. Ya, terima kasih. Salam buat kita di Kuala Lumpur. Datin. Apa kabar? Baik, Datin. Sehat Oke. Ya, sehat. Alhamdulillah. ya. Sampai ketemu nanti ya kalau udah aman Malaysia ya. Ya, Datin. Ya, terima kasih. Mengaji malam Datin ya. Jaga diri, duduk di rumah saja. Ya, bagus. Uni yang di Malaysia itu ada yang meninggal di Ampang nih. Aduh, banyak. Sekarang nih lagi gawat. Malaysia yang kecil dah 17.000, 18.000 yang meninggal, 200 sekarang nih, dan kematian itu memang mengajui sen. Nah, ada banyak, ada sedang membawa mobil, terus jatuh, meninggal. Ada orang di Bayu. Aduh, yang sekarang nih terpapar Ampang, ya? COVID banyak. Ampang. Memang banyak lah. Itulah kami dari Persatuan Banu Hampu Malaysia mengucapkan takziah kepada itu orang awak di Jakarta dan semua. Itulah kalau boleh sentiasalah update kematian-kematian ini supaya orang kampung beringat dan merasa ketakutan. Ya. Dan kalau ada vaksin, kami kuat sekarang ni vaksinasi. Kalau bisa ambil vaksinasi itu kalau sekiranya free atau percuma. Sekian gitulah ya. Terima kasih banyak-banyak dan jumpa lagi. Ya, Pak Takwil, terima kasih Pak Takwil. Sama di luar makasih banyak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yoni, makasih nih. Assalamualaikum. Terima kasih Uni. Ya. Terima kasih. Yen, jago diri Yen. Sampai bertemu. Lalu wabarakatuh.